Saudara, di tengah efisiensi anggaran, Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik mengenai jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih. Prabowo bilang tidak peduli, yang penting rakyat lihat bagaimana hasilnya. Lantas bagaimana efisiensi anggaran berjalan mulus di tengah polemik jumlah anggota kabinet yang masih diperdebatkan. Lalu bagaimana pula dengan langkah pemerintah memastikan efisiensi anggaran dapat berdampak baik untuk masyarakat. Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Yang hadir di studio adalah peneliti Forum Indonesia Transparansi Anggaran atau FITRA, Mas Gunadi Ridwan. Selamat pagi Mas Gunadi. Pagi Mas Mario. Dan melalui sambungan Zoom ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Daniel Anzar Simanjuntak. Bang Daniel, selamat pagi Bang. Selamat pagi Mas Rio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Ada juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Mas Agung, selamat pagi. Pagi Mas Mario, Bang Daniel, Gunadi, dan pemirsa semua. Selamat pagi Bapak-Bapak semua, terima kasih sudah hadir di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Mas Gunadi dulu, walaupun sebenarnya Bang Daniel pengen ngomong duluan sebenarnya terkait dengan efisiensi ini, tapi saya ke Mas Gunadi. Mas Gunadi melihat ini, kalau dari Fitra sendiri melihat ini selaras nggak sebenarnya? Ada efisiensi anggaran tetapi jumlah kabinet memang saat ini terbilang banyak. Apakah memang menurut Anda ini bisa dilakukan atau tidak? Ya sebenarnya memang dari awal terbentuknya kabinet Merah Putih di awal ya, memang kami kan juga cukup mengkritik keras ya tentang bagaimana strategi pemerintah dalam memperluas kementerian. Bahkan ada beberapa kementerian sampai saat ini kantornya saja belum ada gitu ya. Dan tentu konsekuensinya akan meningkatkan belanja birokrasi. Nah ketika kemudian ada impres ini, akhirnya kita kemudian berpikir kembali, loh kemarin dia memperluas, kemudian dia mengefisiensikan. Mungkin bisa dibilang bahwasannya memang ada pendanaan yang kurang sehingga efisiensi itu perlu dilakukan. Tapi nampaknya efisiensi ini ketika diimplementasikan dampaknya kemana-mana ya. Tidak seperti yang kemudian diharapkan ya. Kemudian ada beberapa karyawan dari P3K atau honorer yang harus dirumahkan, ataupun beberapa daerah kemudian harus mengurangi belanja-belanja untuk pelayanan publiknya. Nah kemudian artinya kontradiktif ini yang sepertinya perlu dikonfirmasi atau dievaluasi oleh pemerintah agar tadi ya tidak berdampak secara luas secara ekonomi gitu. Oke, kontradiktif ini berarti bahwa tidak selaras jumlah kabinet ratusan tetapi ingin ada efisiensi. Maksud Anda begitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau kita lihat ya, impres ini kan sebenarnya berlaku ya, kemudian diterapkan oleh daerah, tetapi memang belum masuk ke dalam pembahasan di perencanaan gitu ya. Nah ini menjadi problem ya. Ketika itu kan artinya mau tidak mau daerah harus menyesuaikan atas impres tersebut gitu ya. Padahal kan kalau yang sebenarnya secara alurnya penganggaran harusnya kan dia diawasi sejak dari perencanaan. Nah ini kan dia ditargetkan gitu ya dengan nominal sebesar 300 triliun. Artinya kan baik itu di pemerintah pusat atau daerah kemudian harus menyesuaikan itu. Padahal kita lihat bisa jadi kebutuhan antar kementerian atau daerah itu juga berbeda-beda gitu. Oke, saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, bagaimana melihat dari pengamatan dari Fitra sendiri, Mas Gunadi, bahwa ada ketidakselarasan dalam arti bahwa presiden ingin ini semua kerja untuk rakyat sehingga kabinetnya berjumlah ratusan, tetapi ada efisiensi anggaran. Ini Bang Daniel bagaimana menjelaskannya? Ya sebenarnya justru apabila diamati secara sistematik begitu, justru apa yang sedang dilakukan Pak Prabowo itu sistematikanya terang dan jelas. Kenapa saya sebutkan sistematikanya terang dan jelas? Pertama begini Mas Rio, Pak Prabowo ingin melakukan yang namanya dalam proses kerja-kerja beliau di masa yang akan datang 5 tahun ke depan, itu adalah saya sering sebutnya sebagai upaya spesialisasi. Jadi seluruh bidang yang memiliki skala ekonomi besar atau scale of economy luas begitu, itu kemudian dilakukan spesialisasi terhadap bidang tersebut. Dia syaratnya tentu dia punya skala ekonomi besar, kemudian dia terkait dengan sebutlah hal-hal yang ideologis misalnya, kemudian langsung terkait dengan rakyat dalam pelayanan publik dan sebagainya. Jadi kemudian dilakukan spesialisasi. Nah spesialisasi yang saya maksud itu pada prakteknya itu adalah misalnya Kementerian Agama misalnya, itu dibagi jadi Kementerian Agama itu sendiri, kemudian ada Badan Haji yang sekarang saya di situ, Badan Penyelenggara Haji. Kenapa? Karena
scale of economic dari haji itu besar sekali, kemudian dia terkait dengan pelayanan terhadap jamaah yang cukup besar dan sebagainya. Misalnya terkait dengan pariwisata, kemudian fokus pada UMKM, kemudian koperasi, kemudian dilakukan spesialisasi. Misalnya imigrasi dengan pemasyarakatan atau lembaga pemasyarakatan, karena dia skala ekonominya besar, kemudian pelayanan publik memang harus diakselerasi di sektor itu, dilakukan spesialisasi. Nah, spesialisasi ini tujuannya ya ibarat kalau ada restoran yang besar sekali, begitu, kemudian harus melayani jumlah yang sangat besar, maka tempat masaknya itu harus dibagi-bagi. Spesialisasinya itu dibagi-bagi supaya apa? Supaya delivery-nya lebih cepat, selesai kemudian bisa langsung. Itu filosofinya. Pertama spesialisasi. Nah, cost dari spesialisasi itu atau dalam bahasa kebijakan publik, trade off dari kebijakan spesialisasi itu pasti ya yang tadi disebutkan teman-teman Fitra, pasti ada trade off-nya, ada tambahan cost. Kenapa? Karena ada tempat baru, misal ada tempat masak baru, dari tempat kantor pegawainya baru dan juga. sebagainya. Itu cost-nya yang harus kita terima, trade off-nya. Nah, namun kemudian harus dilakukan langkah berikutnya supaya kemudian spesialisasi ini tidak punya dampak negatif. Maka langkah berikutnya adalah efisiensi. Kenapa? Karena sejak awal Pak Prabowo memimpin kemudian terpilih, Pak Prabowo sudah mengamati, bahkan ketika Pak Prabowo di Menteri Pertahanan, sebagai Menteri Pertahanan, Pak Prabowo sudah mengamati tata kelola penganggaran kita, tata kelola spending kita, itu banyak yang melakukan pemborosan, banyak yang kemudian melakukan kemubaziran. Makanya kemudian Pak Prabowo minta Kementerian Keuangan, sejak awal misalnya Pak Prabowo sudah menunjuk atas izin waktu itu presidennya masih Pak Jokowi, meminta agar Pak Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan, masuk menjadi Wakil Menteri Keuangan. Kemudian beliau bersama dengan tim di Kementerian Keuangan, bersama dengan Bu Sri Mulyani, itu melakukan penyisiran semua anggaran-anggaran sampai satuan yang terbawah. Maka ditemukan banyak alokasi-alokasi yang seharusnya itu tidak dibutuhkan, tidak diperlukan. Nah, alokasi-alokasi itu dalam semasa pemerintahan Pak Prabowo ini setidaknya sudah dilakukan 3 kali efisiensi sebenarnya. Efisiensi pertama, ditemukan potensi keborosan yang bisa digeser alokasinya untuk kepentingan publik yang lebih besar, itu 306 triliun. Kemudian tahap kedua ada dividen BUMN sekitar 300 triliun lagi. Tahap ketiga juga ditemukan hampir 300 triliun lagi. Kemudian yang dividen dikembalikan 100 triliun lagi untuk pengembangan BUMN, 200-nya untuk dialokasikan program prioritas lainnya. Jadi efisiensinya itu berhasil hampir 700 triliun. Nah, itulah yang kemudian nanti dialokasikan untuk program-program prioritas dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan, misalnya, kemudian banyak program-program lain, pembangunan sekolah baru karena banyak sekolah-sekolah kita yang rusak, kemudian juga terkait dengan makan bergizi gratis dan sebagainya. Nah, catatannya efisiensi itu tidak ada dan tidak boleh terkait dengan pemotongan di sektor-sektor yang langsung terhadap pelayanan publik. Misalnya kesehatan, tidak boleh terkait dengan pelayanan langsung terhadap masyarakat, tidak boleh dipotong. Kalau kemudian tadi disebutkan ada PHK dan segala macam, tidak boleh itu dilakukan. Itu yang kemudian kemarin kami sebut sebagai disobedience yang dilakukan oleh, dalam tanda kutip, Pak Prabowo nyebutnya raja-raja kecil. Dan itu langsung ditindak dan diperintahkan Pak Prabowo untuk ditindak. Jadi tidak boleh ada PHK, tidak boleh ada dirumahkan dan sebagainya. Ini hal-hal seperti ini detail sekali diperhatikan oleh Pak Prabowo. Kenapa ada misalnya tiba-tiba ada yang mem-PHK segala macam? Memang sejak awal tata kelola
keuangan kita ada masalah, alokasinya itu ada masalah. Inilah yang sedang diperbaiki oleh Pak Prabowo. Oke Dan Bang, upaya tapi kalau ada perbaikan masalah ini mendapat kritik, Pak Bolo sampaikan, Ya. saya tidak peduli. Yang Oke. jelas beliau pada saat ini mau fokus memastikan uang-uang negara itu bisa sampai langsung untuk kebutuhan rakyat banyak. Oke Itu Bang, tapi catatan kalau penting. ada masalah atau tadi sebut Abang bilang bahwa itu ada dana yang bocor selama ini, apakah mungkin sampai 300T Bang? Atau bahkan sampai programnya ini sampai 700T? Apakah mungkin sampai segitu? Mungkin, itu yang Ya. kami temukan. Ya. Itu yang ditemukan oleh Pak Prabowo. Ya. Itu yang disisir oleh Pak Prabowo melalui tim. Tahap pertama 300, tahap kedua 300, dividen dari BUMN. Kemudian tahap ketiga. Memang ada masalah dengan tata kelola keuangan kita, pemborosan kita, tata kerja birokrasi kita selama ini, dan itu yang sedang dibongkar oleh Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo sebutkan beliau dapat perlawanan dari raja-raja kecil, dan ini nggak mudah memang. Setiap perbaikan, setiap upaya untuk memperbaiki pasti akan mengganggu mereka-mereka yang sudah status quo dan menikmati suasana keberantakan dalam tanda kutip dalam tata kelola keuangan kita. Itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo, Mas Rio. Oke Bang. Oke, saya ke Mas Gunadi dulu. Mas Gunadi, melihat bahwa Bang Dani bilang bahwa ini sudah dihitung oleh Presiden bahwa ada 300 triliun dana kita yang bocor sehingga bisa diefisiensi dan akan dialokasikan ke program-program prioritas. Menurut Anda sampai sebegitunya 300 triliun? Ya sebenarnya sih kami juga sepakat ya bahwasannya memang perlu ada efisiensi karena memang penting ya bagi sebuah negara yang besar tentu bisa memilah gitu mana yang kemudian menjadi prioritas dan juga mana yang kemudian dianggap itu belanja yang tidak penting gitu. Bahkan kami juga di Fitra seringkali meneliti ya baik itu ketika di pemerintah pusat atau ke daerah itu banyak sekali anggaran atau belanja-belanja pemerintah itu sebenarnya cenderung kalau kita bahasa tanda kutip ya belanja ini hura-hura gitu ya. Karena tidak langsung berkaitan dengan pelayanan dasar. Misalnya kayak rapat tadi yang sudah disampaikan Bang Dani itu ya kurang lebih betul. Tetapi yang jadi masalah itu adalah tadi ya ketika pemerintah punya program populis yang cukup besar ya. Sebut saja salah satunya makan bergizi gratis. Oke lah gitu ya. Tapi di sisi lain gitu tidak dibarengi dengan pendapatan negara gitu ya yang bersumber dari banyak hal ya bisa pajak bisa PNBP dan sebagainya gitu. Nah itu sepertinya kebijakan tersebut harus dibarengi gitu dengan strategi pendanaan gitu. Nah misalnya gini salah satu penelitian kawan kami ya di forum pajak misalnya ada teman-teman dari CIDIOS juga mengatakan bisa berani tidak gitu ya pemerintah kemudian mendorong pajak kekayaan gitu untuk meningkatkan pendapatan karena logikanya tadi ya ketika dia punya belanja besar maka dia harus punya pendapatan yang harus diimbangi gitu. Terus yang kedua adalah dampaknya gitu ya ketika itu efisiensi dilakukan di level pemerintah pusat ada juga kan yang senilai 50 triliun ya yang diefisiensikan di pemerintah daerah. Nah kemudian juga yang paling besar itu kalau tidak salah kami lihat ada di DBH ya pajak dan non pajak gitu ya khususnya berkaitan dengan sumber daya alam. Nah itu juga merugikan teman-teman daerah gitu apalagi salah satu DBH ini kan berbeda dengan skema dana transfer lainnya yang mengikuti kesanggupan keuangan negara ya tetapi ini juga berdasarkan penghasilan dari negara tersebut atas eksploitasi yang dilakukan di daerah tersebut. Nah ini kemudian kan jadi carut marut gitu makanya nampaknya kami menilai ya impres ini bagus semangatnya tetapi terkesan dalam implementasinya terburu-buru dan tidak terkoordinasi gitu ya makanya penting sekali intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu harusnya di level perencanaan dulu gitu ya agar ketika teman-teman daerah menyusun keuangan untuk tahun yang akan diimplementasikan itu menjadi penting gitu ya karena kalau seperti ini kan jadinya ketika mereka ditarget harus menghemat sekian, ya mereka akan mencari hal-hal yang dikiranya penting untuk dihemat gitu. Walaupun di tengah keterbatasan tadi ya, alokasi dan sebagainya gitu. Oke, tadi kalau kita dengar Bang Daniel secara penjelasannya terkait dengan kabinet ini adalah sebuah restoran besar. Masuk akal bahwa memang harus membagi-bagi tugas sehingga bisa berjalan cepat. Apapun yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, program prioritasnya bisa berjalan dengan cepat dan efektif. Nah, kalau menurut Anda, dengan penjelasan disampaikan oleh Bang Daniel tadi bahwa harus banyak orang bekerja untuk program prioritas ini, apakah tidak perlu sebenarnya kabinet ini dirampungkan atau diperkecil atau bagaimana sebenarnya sehingga bisa efisien anggaran ini? Nah, ya sebenarnya tadi ya logika yang disampaikan oleh Bang Daniel ya agar untuk mencapai output tertentu tentu ya butuh kerja besar ya. Tapi kami menilai di Fitra ya kan sebenarnya terbentuknya kabinet ini kan sebuah konsekuensi juga dari besarnya koalisi yang hadir ya di yang mendukung Prabowo tentunya. Dan kami menilai ya antara tadi logika tadi dengan tanda kutip ya bahasa kami itu adalah ya ini kecenderungannya lebih ke bagi-bagi jabatan saja gitu agar kemudian ada pos-pos yang bisa diisi oleh
koalisi gitu. Tetapi oke lah, itu hanya asumsi negatif gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ya, ketika dengan sebenarnya kan Prabowo itu ketika memimpin gitu, Pak Prabowo Gibran ketika memimpin Indonesia itu kan diwarisi dengan utang dan juga kondisi global yang juga sedang bergejolak gitu ya. Harusnya kan mereka mengukur gitu ya, ketika membentuk kabinet besar tentu akan melahirkan kos yang besar gitu. Apalagi tadi ya efisiensi yang tadi dilakukan oleh pemerintah itu terkesan ya kami tidak melihat gitu ya ada sebuah upaya sebenarnya dia mengurangi gitu ya porsi dari misalnya fasilitas pejabat gitu ya. Kecenderungannya kan kayak pukul rata, tetapi ada beberapa kementerian yang tidak terkena gitu ya. Pukul rata, tetapi ada alokasi anggaran publik yang terkorbankan, tetapi di sisi lain gitu. Contohnya yang kemarin kami bahas juga soal rumah dinas DPR itu ada gitu. Artinya kan ini efisiensinya yang mana gitu. Jangan-jangan kita juga perlu mendorong transparansi tentang efisiensi ini gitu. Efisiensi ini untuk apa gitu, untuk program apa gitu. Karena nyatanya gitu ya, publik luas gitu ya, dalam hal ini masyarakat juga merasa justru menjadi korban gitu ya. Oke. Walaupun tadi ya semangat impres ini bagus. Bagus ya, oke. Saya ke Mas Agung Baskoro, pengamat politik. Mas Agung, Mas Gunadi tadi mengatakan bahwa ini lebih umumnya kalau terlihat seperti bagi-bagi jabatan. Apakah betul seperti itu dalam arti bahwa efisiensi ini dilakukan tetapi jumlah kabinet yang ratusan. Apakah memang ini kerja profesional atau lebih berat ke politisnya? Iya, pertama saya akan quote and quote Mas Gurnadi tadi mengungkapkan soal paradoks, sementara Bang Dhanil mengungkapkan soal trade off ya. Jadi Ya. memang di tengah wacana efisiensi kabinet ini besar, itu memang kurang sinergis dalam artian perlu penyesuaian-penyesuaian yang besar, panjang, sehingga ada harmoni dan sinergi yang terbentuk. Ya. Yang kedua, memang ini bisa menjadi ujian bagi koalisi Indonesia Maju Plus maupun Kabinet Merah Putih. Karena efisiensi ini dilakukan di tengah Pak Prabowo ingin menggenjot profesionalitas para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan wakil kepala badan. Gimana ini caranya? Anggaran terbatas, saya harus kerja maksimal. Yang kedua, ini juga bisa menjadi ujian bagi birokrasi, ya. Kemudian bagi kepala daerah juga, kalau mereka tidak maksimal ya memotong menyisir anggaran dengan baik, akan dilihat dengan jeli oleh publik, oleh pemerintah pusat juga. Karena ini yang sudah menjadi kritik oleh Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya di Harlah Muslimat ya, bahwa ada raja-raja kecil dan ini ya mau nggak mau harus ditertibkan, bahasa beliau diganti, dihilangkan seperti itu. Jadi saya kira ujian ini bukan ujian yang mudah karena memang terkait dengan budget operasional, budget keseharian para menteri, kepala badan, kemudian birokrasi dan kemudian kepala daerah. Dan nanti mungkin mereka akan di-retreat soal penyesuaian tersebut. Dan ujian ini kalau misalkan nggak berhasil dilewati oleh semua tadi, maka bisa jadi ini akan menjadi momentum untuk dalam tanda petik merampingkan kabinet, mengevaluasi koalisi, sekaligus ya membuat pengawasan yang lebih intensif lagi. Karena ini yang akan menjadi gongnya atau garda terdepan memastikan bahwa saat impres dikeluarkan apakah memang benar-benar pos-pos anggaran yang sudah disisir itu memang sudah sesuai peruntukannya. Ibarat kata ini memang sesuai prioritas, punya outcomes yang jelas, dan inklusif melibatkan banyak pihak atau padat karya sehingga multiplier effect yang dikhawatirkan tidak maksimal bisa terjawab. Jadi saya kira itu yang memang menjadi dasar bahwa ya ketika efisiensi dilakukan pekerjaannya tidak mudah dan ini bukan hanya PR bagi Pak Prabowo untuk memastikan manajemen yang beliau kelola dalam kabinet maupun di bawahnya bisa maksimal, tapi juga person by person para menteri diuji, para birokrasi juga, kemudian kepala daerah, dan mereka akan dipelototi. Ya, kalau Pak Prabowo yang melototi publik, kalau mereka yang melototi Pak Prabowo bersama DPR seperti itu. Nah, kira-kira mana nih yang akan menjadi celah? Saya kira kita berikan waktu supaya bisa bekerja dan membuktikan bahwa ini memang minim pemborosan, minim penyalahgunaan anggaran dan seterusnya, sehingga ketika nanti 3 bulan berikutnya ini bermasalah, kita tinggal menyampaikan bahwa ini kurangnya, ini hal yang harus dirubah, diperbaiki sehingga ini bisa semakin lebih baik lagi, Mas Mario, seperti itu. Oke, Mas Agung, bagaimana 2029 kita melihat Presiden Prabowo? Apakah memang kabinet ini juga akan mengarah ke sana atau bagaimana sebenarnya? Otomatis ya, karena sudah ada pendeklarasian beliau sebagai capres, mau Ya. tidak mau pilihan paling objektif untuk semua kabinet ya anggota koalisi adalah mensukseskan program beliau di periode pertamanya ini. Nah, kalau ada yang bermasalah, sebagaimana dinamika kebijakan 100 hari kemarin, ada yang viral soal LPG, kemudian soal
PPN 12% yang nggak jadi naik, sekarang efisiensi, dan hal-hal lain yang mungkin saja mengemuka kalau memang para anggota kabinet ini tidak benar-benar tertib ya Ya. berkomunikasi, melakukan sosialisasi, sehingga ketika pemilih nanti ditawarkan Pak Prabowo di 2029, dalam tanda petik bisa saja ragu. Tapi kalau Pak Prabowo beserta kabinetnya luar biasa penampilannya, performanya, pemilih dengan sendirinya akan memilih dan tidak perlu mikir-mikir panjang lagi untuk melirik calon-calon penantang yang lain seperti itu. Oke, oke, saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, saya mau Ya. ada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana mengefektifkan kementerian pada akhirnya di tengah efisiensi anggaran ini, dan juga bagaimana melihat apakah benar dengan efisiensi anggaran ini mampu menjaga stabilitas konsolidasi politik. Tapi jangan dijawab dulu, Bang. Kita saksikan usai jeda. Masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong, dan narasumber saya yang hadir di studio ada peneliti Forum Indonesia Transparansi Anggaran atau FITRA, Gunadi Ridwan, dan juga melalui sambungan Zoom ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Daniel Anzar Simanjuntak, dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Saya ke Bang Daniel dulu. Bang Daniel, bagaimana memastikan bahwa kinerja kementerian pada akhirnya ke depan bisa berjalan optimal di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden? Ya, pertama itu instruksi presiden itu diminta oleh presiden atau disampaikan oleh presiden berulang kali, itu harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, kondisi dan langkah efisiensi ini itu harus menjadikan setiap menteri itu lebih fokus pada upaya-upaya target yang sudah ditetapkan oleh presiden. Jadi disinilah tantangan yang disediakan oleh presiden, yang diberikan oleh presiden kepada para menteri. Makanya kemarin kan saya sudah sampaikan bahwasannya presiden berulang kali menyampaikan bahwasannya dalam kebijakan efisiensi ini setiap menteri, setiap kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, itu harus memastikan komitmen anti korupsinya, kemudian komitmen transparansinya tadi yang sudah disampaikan, kemudian komitmen untuk mengalokasikan anggaran di tujuan-tujuan yang langsung terhadap pelayanan publik. Sebenarnya langkah efisiensi ini adalah first step yang dilakukan oleh presiden untuk memastikan penganggaran kita itu bisa lebih transparan, penganggaran kita itu bisa lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Dan dengan cara begitu, maka setiap birokrat, setiap menteri, setiap kepala daerah itu bisa fokus pada targetnya. Kemudian kedua, Mas, dalam kebijakan-kebijakan efisiensi ini juga disertai dengan kebijakan-kebijakan paket ekonomi yang banyak melalui impres-impres yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Misalnya ya, setiap investasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor di Indonesia itu presiden mengeluarkan instruksi presiden atau peraturan presiden bahwasannya tidak boleh menggunakan atau rekeningnya uang hasil kegiatan ekonomi di dalam negeri itu menggunakan rekening atau bank di luar negeri. Semuanya harus menggunakan rekening atau bank di dalam negeri supaya tidak ada capital outflow atau cash outflow yang terlalu besar. Selama ini itu jadi problem kita. Nah, ini salah satu paket kebijakan ekonomi agar menjaga, memastikan cash outflow itu kegiatan ekonomi sudah dilakukan, mereka investasi di berkegiatan di sini, tapi kemudian bawa uangnya keluar. Itu yang tidak diinginkan oleh presiden. Kemudian misalnya untuk perlindungan pekerja, kalau ada terpaksa misalnya di dunia usaha ada PHK gitu, maka mereka yang di PHK itu presiden mengeluarkan instruksi presiden bahwasannya mereka masih berhak mendapat gaji 60% dari jumlah gaji mereka yang terima selama ini selama 6 bulan. Nah, paket-paket kebijakan akselerasi ekonomi seperti itu, kemudian perlindungan terhadap pekerja dan sebagainya, itu didorong semaksimal mungkin oleh presiden dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan efisiensi yang dilakukan. Kemudian yang kedua, Mas Rio, terus terang Pak Prabowo fokusnya pada hari ini bagaimana memastikan anggaran publik kita itu sampai ke masyarakat. Kemudian uang yang diefisiensikan itu
itu bisa mendorong ekonomi kita, kemudian melindungi anak-anak kita. Jadi terus terang kalau politik, efek politik atau pemilu 2029 itu sangat jauh. Bahkan kemarin kan Pak Prabowo sampaikan ketika ada permintaan beliau harus maju di 2009 nanti, insya Allah beliau akan siap bila kinerja beliau 5 tahun ini itu bisa memuaskan masyarakat, semua program-program beliau bisa menghadirkan perbaikan di kehidupan masyarakat. Kalau tidak, beliau menyatakan saya malu untuk maju lagi. Kira-kira begitu. Oke. Mas Gunadi, bagaimana melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Daniel tadi, bahwa ya sudah kita akhirnya melihat bahwa ini janji presiden ke depan untuk program efisiensi ini untuk pada akhirnya kembali ke masyarakat. Kalau misalkan pada akhirnya kita sampingkan soal perampingan ini, bagaimana efisiensi yang harus dilakukan oleh presiden sebenarnya? Misalkan tidak ada memangkas jumlah kementerian ya. Ya nampaknya memang cukup berat sepertinya, walaupun bisa saja dilakukan gitu ya. Karena memang tadi ya, mungkin kalau teman-teman juga mengamati ya, seringkali kalau kami melakukan wawancara misalnya ke teman-teman di kementerian gitu ya, di misalnya lagi kegiatan lain ya misalnya, itu seringkali mereka mengatakan gitu ya, anggarannya kurang gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat, oh ternyata banyak juga anggaran sebenarnya tidak perlu tapi dilakukan gitu ya. Makanya impres ini tentu disambut baik. Tetapi yang jadi masalah bagaimana di tengah tadi ya, di awalnya dengan kabinet yang cukup besar, kemudian ingin dilakukan efisiensi. Maka sebenarnya kan langkah yang paling bisa memungkinkan dilakukan adalah tadi ya, meningkatkan pendapatan negara gitu ya. Artinya agar apa tadi, efisiensi ini dibarengi dengan peningkatan pendapatan negara. Karena kan jelas ya, kenapa impres ini muncul kan karena tadi ada program besar dari pemerintah pusat yang sepertinya perlu terlaksana dan perlu menggunakan alokasi yang besar gitu ya. Maka ya mau tidak mau tadi harus dibarengi dengan strategi pendanaannya gitu ya. Yang jelas jangan sampai tadi ya pemerintah berhutang atau jual aset. Ini udah parah nih kalau sampai itu dilakukan gitu ya. Maka hal yang paling penting yang perlu dilakukan itu tadi ya, selain tadi melakukan efisiensi tentu harus dibarengi dengan peningkatan penerimaan. Misal tadi di kampanye kita juga mengingat ya, Prabowo juga punya konsen terhadap kebocoran-kebocoran di sisi pendapatan. Menurut saya juga itu perlu dilakukan gitu ya, agar tadi ya hasil-hasil dari ekonomi di Indonesia itu juga bisa maksimal dan masuk ke uang negara gitu ya. Cuman tadi kalau pertanyaan Mas Wario tadi, memungkinkan tidak dilakukan ketika ada kabinet yang besar, kemudian harus dilakukan perampingan. Tentu nanti akan ada korban gitu ya. Ya biasanya kan kalau di belanja pemerintah itu kan 40% itu kan belanja birokrasi, barang jasa itu sisanya ya 60%-an. Nah artinya ketika itu dipangkas, ya mau tidak mau ada belanja birokrasi yang terpangkas juga gitu. Karena kalau belanja barang jasa tentu nanti akan berdampak pada masyarakat gitu ya. Misalnya khususnya di kementerian-kementerian yang melakukan dekat dengan fungsi-fungsi pelayanan publik, misalnya kayak kementerian di fungsi pendidikan, di fungsi kesehatan atau di fungsi sosial gitu. Nah jadi mau tidak mau memang dampak nyatanya seperti apa kalau ke masyarakat? Ya tentu ya seperti yang kita lihat tadi ya, saya pikir di teman-teman di Kompas beberapa kali saya lihat juga banyak mengulas ya tentang bagaimana di sejumlah daerah alokasi anggaran PU-nya itu berkurang, bahkan sulit dilakukan gitu ya untuk kemudian diadakan gitu ya. Ataupun juga tadi ya misalnya di belanja pendidikan misalnya, kita tahu sendiri di nasional juga dilihat ya bahwasannya di Kementerian Pendidikan itu ada pemangkasan tentang beasiswa ya untuk di fungsi pendidikan. Nah ini menjadi penting gitu ya, makanya saya pikir juga kebijakan efisiensi ini memang tadi ya perlu dievaluasi kembali, ditinjau ulang agar prakteknya tadi sesuai gitu ya. Karena sebenarnya kan antara yang diimpreskan dengan yang terjadi itu kan suatu yang tidak diprediksi oleh pemerintah gitu. Bahwasanya ternyata ada impact lain gitu. Nah makanya kami juga menilai ya ini menjadi pelajaran gitu bagi pemerintah pusat tentu ya, ketika membuat kebijakan perlu konsolidasi ataupun kajian yang benar-benar matang gitu. Karena kemarin juga kita sempat tahu sendiri ya ada beberapa kebijakan, contohnya seperti tabung LPG itu kan juga sebenarnya tujuannya bagus ya untuk melakukan pencegahan kebocoran, tetapi praktiknya gitu. Jadi antara tujuan dan praktiknya ini selalu jadi masalah gitu ya. Itu menjadi tantangan bagi kabinet Prabowo Gibran ya soal implementasinya. Gitu. Mas Gunadi, singkat aja sebelum saya ke Mas Agung. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Daniel bahwa ada tiga tahap efisiensi. Jumlah semuanya 700T. Dalam satu periode Presiden Prabowo Subianto, apakah mungkin dilakukan 700T? Bisa saja dengan catatan tadi ya, Presiden melakukan evaluasi pada kinerja menterinya, kemudian melakukan perampingan kabinet. Mungkin itu paling memungkinkan gitu ya. Mungkin akan berdampak kepada masyarakat itu paling memungkinkan gitu ya. Karena kalau misalnya dengan formasi yang sekarang,
itu nampaknya agak berat gitu ya. APBN kita bekerja cukup berat nantinya. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana Mas Rio, melihat? saya sedikit Mas Rio. Oh, setelah aku kasih Setelah Mas informasi. Agung. Oke. Ya, oke, Bang Daniel. Mas Agung, bagaimana melihat bahwa Presiden pada akhirnya kalau melihat dari pernyataan dari Presiden Prabowo kemarin di ulang tahun Gerindra, apakah memang nanti hingga saat satu periode ini Presiden tidak akan melakukan perampingan sama sekali? Kemungkinan itu terbuka, Mas. Tapi kita akan sangat sulit ya menebak kapan Presiden Prabowo akan menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti para menteri yang kemarin sempat diulas ndablek dan bandel. Ya. Ya, bahasa saya itu kartu kuning yang sudah dikeluarkan. Nah, kalau misalkan menteri ndablek dan bandel ini masih berulah, ya nggak ada pilihan, kartu merah kita mainkan, Mas Mario. Ya. Ya karena akan menjadi beban bagi pemerintahan kalau menteri-menteri ndablek dan bandel ini dibiarkan terus-menerus dengan kinerja di bawah standar. Ya. Dan saya kira publik di belakang presiden untuk merealisasikan hak prerogatif itu bahkan mereshuffle, dan momen reshuffle ini saya kira bisa menjadi momen penting untuk mengefisiensikan anggaran karena kementerian bisa saja yang tidak efektif setelah 6 bulan berjalan atau bahkan lebih cepat dari itu untuk kembali dilebur kepada kementerian induknya atau kemudian menghilangkan sama sekali dan meletakkan fungsi-fungsi yang hilang tadi kepada kementerian yang eksis. Kenapa? Karena ini salah satu cara efektif juga untuk mengefisiensikan anggaran. Yang kedua, saya kira untuk misalkan program-program mercusuar seperti makan bergizi gratis, perlu penyesuaian, dalam artian tidak perlu seluruh Indonesia dulu yang menerima itu karena memang ada kontraksi APBN kita, Ya. minimal di daerah terluar ya itu menjadi prioritas, atau daerah yang memang sampai hari ini masih kena stunting. Walaupun anggarannya ada. Karena apa? Karena multiplier effect setelah berapa ekonom saya cermati menghitung, ternyata ada banyak yang terdampak. Ya. Dan kalau ini dibiarkan bisa berkontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang sejak awal di masa Pak Jokowi kan kokoh 5%. Saya khawatir karena banyak multiplier effect yang kurang maksimal, ini bisa turun. Nah, penurunan itu kan agak beresiko. Nah, daripada turun, mungkin program-program tadi MBG, kemudian renovasi sekolah, kemudian program misalkan cek kesehatan gratis, tetap dilakukan, tapi disesuaikan jumlah target sasarannya. Supaya apa? Kontraksi terhadap APBN tidak terlalu besar, Ya. sehingga multiplier effect yang kurang minimal tadi bisa tetap dialihkan dengan kondisi anggaran yang memang sudah disesuaikan di masa sebelumnya. Kenapa? Karena ini penting agar apa? Agar tidak ada instabilitas baik dari sisi ekonomi, dari sisi politik Ya. yang terlalu signifikan. Seperti itu. Jadi perlu masa transisi, perlu masa adaptasi agar publik ya, kemudian para menteri, kepala daerah, birokrasinya itu bisa menyesuaikan pelan-pelan. Karena kan Pak Prabowo ini ngegas ya. Ya. Ya kayak Shinsen ini, kayak kereta cepat. Nah, Ya, saya ya. khawatir pembantunya ini masih pakai kereta biasa, Mas Mario. Kelabakan dengan kecepatan ini 350 km per jam kan kalau bus itu. Nah, ya ini bahaya kalau gerbongnya ketinggalan kan, Ya. repot. Nah, jadi maksud saya diturunkan dikit dulu kecepatannya supaya pasukan ini bisa ngikuti ritme komandan kan. Kalau enggak repot nanti semua seperti itu. Anda mau bilang Presiden Prabowo yang terlalu cepat atau memang pembantunya nih masih terlalu lambat sebenarnya? Itu bisa dua-duanya Mas Mario. Makanya supaya ada harmoni dan sinkronisasi ya, dipelanin dulu sekarang ya kan, 3 bulan ini udah lihat nih ritme Pak Prabowo kerja kan, menteri-menterinya paham, birokrasinya juga. Nah, jadi setelah ini kalau masih juga lelet, baru diganti kartu merah keluar gitu. Oke. Karena Pak Prabowo sudah memberikan kesempatan. Ya. Ya kartu kuning dulu nih, alarm nih ya. Tapi kalau masih ndablek dan bandel, ganti. Oke, saya ke Bang Dani. Bang Dani, bagaimana melihat bahwa jika memang tidak ada perampingan, efisiensi tetap terjadi, takutnya akan berdampaknya kepada masyarakat dan juga apa yang tadi ingin Abang sampaikan. Silakan Bang. Iya, apa sih ada dampaknya? Dampaknya adalah dampak positif tadi yang saya sebutkan. Jadi ini harus diakselerasi. Nah, catatan yang ingin saya berikan, ini seperti tadi disampaikan Mas Agung ya. Pak Prabowo itu komandan pasukan khusus. Jadi orang yang bergabung ke beliau harus dipastikan harus menyesuaikan kecepatan beliau dalam memimpin pasukan khusus. Jadi yang jelas saya 5 tahun 7 tahun menjadi juru bicara beliau di semua jabatan beliau. Maka kalau tidak siap
dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan kecepatan kerja Pak Prabowo, dengan komitmen Pak Prabowo sebagai pasukan khusus tadi, maka nggak bisa masuk pasukan ini. Maka ini kan pasukan elit yang memang harus menyesuaikan diri, bukan Pak Prabowo yang menyesuaikan diri dengan mereka. Jadi para menteri, wakil menteri, birokrat itu harus menyesuaikan diri dengan kecepatan Pak Prabowo. Kalau tidak siap, silahkan keluar dari gerbong pasukan khusus ini. Itu pertama. Kemudian kedua, sejak awal Pak Prabowo sudah membangun sistematika kerja beliau. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman Fitra, itu Pak Prabowo pada saat ini kan yang dipublikasi adalah upaya melakukan bersih-bersih alokasi anggaran yang tidak bersesuaian. Karena Pak Prabowo percaya ada devils hides in detail. Ini dipantengin semuanya. Nah, tapi di sisi pendapatan itu juga dipantengin, Mas Rio. Jadi misalnya kita punya banyak kehilangan potensi sawit. Itu sudah dihitung banyak ilegal sawit di seluruh Indonesia, bahkan sampai bisa jutaan hektar. Ya, itu yang akan ditertibkan. Ada potensi ekonomi yang luar biasa hilang. Itu yang sering disebutkan Pak Prabowo potensi ekonomi yang bocor. Itu hampir ratusan triliun. Nah, itu yang sedang ditertibkan. Bahkan ada tim khusus yang dipimpin oleh kejaksaan, kepolisian untuk menertibkan semua itu, termasuk tambang, potensi ekonomi tambang. Ini semuanya bicara tentang pendapatan kita, termasuk kelautan yang hampir 200 triliunan kita bocor setiap tahunnya karena ada illegal fishing yang masif. Nah, ini semuanya sedang ditata oleh Presiden untuk memastikan ada kenaikan sisi pendapatan kita, termasuk tadi yang saya sebutkan impres terkait dengan rekening harus semuanya di dalam negeri dan sebagainya. Itu semuanya adalah upaya mengakumulasikan pendapatan kita supaya lebih besar. Jadi berikan waktu Pak Prabowo, memang tidak mudah karena Pak Prabowo sedang melakukan rekonstruksi, bahkan kadang-kadang ini dekonstruksi terhadap semua sistem birokrat yang sudah nyaman dengan status quo mereka, dan Pak Prabowo pasti akan mendapatkan perlawanan dari para raja kecil ini. Oleh sebab itu, Pak Prabowo butuh dukungan publik, kepercayaan publik, public trust untuk melakukan perbaikan ini. Bang, tadi kan Abang bilang bahwa ini pembantu-pembantunya harus mengikuti cara kerja dari Pak Prabowo yang notabene mantan Kopassus ini. Berarti kalau misalkan tidak bisa mengikuti, reshuffle nih Bang ya? Oh, kan kemarin Pak Prabowo sebutkan kalau nggak bisa mengikuti beliau di Muslimat NU, bahkan bahasanya itu terang loh, singkirkan, kira-kira kan begitu. Itu sudah dalam bahasa yang tatarannya sudah sudah SP2, saya sebutkan sudah SP2. Kalau Agung tadi kartu kuning, asal jangan kartu pink. Oke, terima kasih Bang Daniel atas apa yang disampaikan dan juga narasumber saya ada Mas Gunadi Sadikin dan juga Mas Agung Baskoro. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat terkait dengan efisiensi anggaran ini. Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dikin.